15 Agustus, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita gencatan Jepang ini pun terdengar oleh Sultan Syahrir. Apakah sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang tahu, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul, kita harus memanfaatkan momen ini. Karena Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairo Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman, apakah kalian tahu berita tentang kalahnya Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang hal itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir yang mendengar siaran dari radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Jadi, sekarang negara kita sedang vacuum of fire. Benar, dengan demikian saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk mempromosikan kemerdekaan kita. Kalau begitu, kita bagi tugas saja. Wikana dan Khairul pergi ke kediaman Soekarno untuk membicarakan masalah ini. Saya dan Darwis akan pergi memberitahukan pemuda yang lain untuk memberantas Jepang dari sini. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda. Kita harus proklamasikan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok dan potong leherku malam ini juga. Tak perlu menunggu hari esok. Tapi saat ini yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah dari sekutu. Tidak ada yang menguasai negara ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum nanti kita harus menghadapi Belanda yang balik ke Indonesia. Jika tidak percaya dengan apa yang saya katakan, jika Anda bisa mendapatkan kekuatan sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno dan meminta memproklamirkan kemerdekaan ini? Apakah kita perlu menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa memproklamirkan sendiri, Bung. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan, Jepang sudah kalah dalam perang suci-sucinya. Kekuatan segelintir ini belum mampu mengalahkan Jepang. Bagaimana kita mempromosikan negara kita? Bagaimana kita dapat berdiri di atas kaki kita? Coba perlihatkan kepadaku perhitunganmu itu. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat bangsa ini. Itulah yang kita tunggu-tunggu bangsa ini. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk berunding. Golongan tua pun membicarakan permasalahan tersebut. Silakan duduk, Bung. Bagaimana ini? Para pemuda meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju, Bu. Menurut saya, hal yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri kita. Selanjutnya, masalah kemerdekaan. Sebaiknya, kita bahas di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka belum terlalu matang. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, kita telah mencapai kesepakatan. Para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno dengan berat hati, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka menyusun strategi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok. Mereka pun mendatangi kediaman Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Tempat pengasingan apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan agar Anda bisa terhindar dari bentroknya dari Jepang dan rakyat. Baiklah, saya akan ikut.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa kalian datang kemari? Kami di sini ingin membawa Bapak untuk menuju tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksudkan? Iya, kami akan membawa Bapak ke tempat pengasingan agar Bapak bisa terhindar dari bentrok antara Jepang dan rakyat. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Pak Umati dan anak Anda ikut serta untuk menuju menjamin keselamatan mereka. Ada apa ini, Pak? Tidak ada apa-apa. Kita akan diamankan untuk menghindari bentrok. Sudah, kamu jangan khawatir. Segera beritahu anak-anak dan supaya cepat kita berangkat. Baiklah, Pak. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius di pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Bung, apakah kamu tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Tidak apa-apa, katakanlah kepadaku. Aku akan menjaga mereka hingga sampai pada Jakarta ini. Dan aku akan menjamin kemerdekaan akan diselenggarakan esok hari. Akankah kau bersumpah dengan itu? Bisakah kau percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Baiklah, mari. Sekarang jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah saya katakan, kemerdekaan masih di sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi semua berpendapat. Mengapa kita harus menunggu memerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Bukankah PPKI itu hasil dari bantuan tangan oleh Jepang? Pendapat itu memang benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan diri kita. Tapi bagaimana bila perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji manis itu atas nama bangsa Indonesia yang telah terbelenggu oleh penjajah di negerinya sendiri? Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Sho dan Cho Singgi membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Tapi memang kita belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, akankah kita bisa melakukan ini semuanya? Mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita dapat menemukan jalan keluarnya. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah dari Jepang ataupun sekutu yang tidak bisa menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding dan selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bung, bagaimana kita membicarakan teks proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Untuk sekarang, kita memerlukan tempat untuk membahasnya ini, Bu. Saya punya ide, Bung. Bagaimana kalau kita meminjam tempat perwira Jepang, yaitu Laksamana Muda Maeda? Baiklah. Ada apa, Bung? Maaf Pak, mengganggu. Kami sedang membutuhkan tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan kami selenggarakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Silakan gunakan ruangan apapun yang ingin kalian gunakan. Saya turut bahagia untuk kalian, tapi saya istirahat dahulu. Terima kasih Pak. Perumusan proklamasi di rumah Laksamana Maeda pun segera dilakukan. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI ini bentukan dari bantuan tangan Jepang. Saya setuju. Bagaimana ini, Bu? Adakah di antara kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir sekarang, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan.
kita tidak boleh meniru. Lalu kita harus berbeda. Lalu bagaimana nih, Bung? Menurut saya, karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, jadi kita buat atas nama bangsa Indonesia saja. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika Anda dan Bung Hatta saja yang menandatangani teks ini atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Bagaimana hadir kalian? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, Iya, Bung. tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks ini dengan baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati berbincang di halaman mereka. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, karena sudah ada di saat-saat yang cukup menguras pikiran. Iya, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah telah melancarkan bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh ya Pak, apakah Bapak sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Tentu saja, kita akan memproklamasikannya dengan diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Kain yang Ibu punya hanya berwarna merah dan putih saja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Ibu punya ide bagaimana bendera kita namakan bendera Sang Saka merah putih saja? Ide yang bagus, karena merah putih adalah Sang Saka. Ya baiklah, sebaiknya Bapak bersiap-siap untuk proklamasi besok. Baiklah. Proklamasi siap dibacakan dan bendera pun selesai dijahit dan siap dikibarkan. Pak, ini bendera yang Bapak minta jahitin kemana sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kemerdekaan kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Hei Latif, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, saya dan Suhut tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta.
Apakah kalian sudah mendengar berita serius lah men? Kami bangsa Siapkan semua. Iya. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kita akan memproklamasikannya dengan diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Supratman. Lanjut.